Nando dan Saleha memutuskan untuk rujuk, dan tentu hal ini harus dihormati keputusannya oleh Pak Rahmat dan Pak Darmawan yang sedang berusaha untuk memisahkan Saleha dengan Nando atau membatalkan pernikahan mereka berdua. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Jumat 19 September 2024. Usaha Isabella dan Dani sekarang patut diacungi jempol ya guys ya. Mereka benar-benar menyampingkan keegoisan mereka selama ini yang memang menyukai Nando dan Saleha demi kebahagiaan Nando dan Saleha juga. Mereka sangat amat kasihan melihat Nando yang tampak kebingungan dan berjuang sendiri untuk kembali bersama dengan Saleha. Ditambah lagi mereka tahu banget ya kalau orang tuanya Saleha dan Nando ini sekarang sedang berusaha untuk membuat Saleha dan Nando dibatalkan pernikahannya karena mereka sama-sama saling menyakiti. Jadi Pak Darmawan ini merasa kalau Nando ini menyakiti Saleha, sedangkan Pak Rahmat pun juga merasa kalau Pak Darmawan menyakiti Nando. Jadi mereka saling berusaha lah untuk menjadi sosok ayah yang baik untuk anak-anak mereka ini. Tanpa mereka memikirkan perasaan anak-anak mereka satu sama lain yang gak mau sebenarnya untuk berpisah. Dan di saat anak-anak mereka ini ingin bertemu, selalu saja berusaha untuk dilepas atau berusaha untuk tidak dipertemukan. Dan itu tuh sangat amat nggak adil sebenarnya untuk Saleha dan Nando, di mana sebenarnya di saat mereka mempunyai permasalahan rumah tangga, ya harusnya mereka menyelesaikannya berdua dong tanpa campur tangan dari orang tua mereka. Tapi sekarang Pak Darmawan ikut campur, Pak Rahmat juga ikut campur, ditambah lagi nenek-nenek lampir juga ikut campur. Jadinya kan mereka jadi semakin susah untuk bisa bersatu. Padahal sebenarnya tinggal ngobrol berdua, ya kemudian saling ngobrol dari hati ke hati. Nah, pada akhirnya mereka menemukan titik terang juga kan atas permasalahan mereka yang sekarang. Dan ternyata permasalahan ini tidak perlu dibesar-besarkan. Walaupun memang ada kekecewaan, walaupun memang ada kesedihan dan penyesalan, tapi karena mereka saling cinta dan ternyata cinta mereka itu bisa untuk mengalahkan perasaan-perasaan kekecewaan dan penyesalan di sebelum-sebelumnya yang pernah mereka rasakan. Jadi ternyata cinta mereka itu lebih besar daripada perasaan-perasaan kekecewaan tersebut. Dan terbukti nih guys kalau Saleha memang ingin bertemu dengan Nando, Nando pun seperti itu. Dan untung saja Isabella dan Dani bekerja sama untuk bisa mempertemukan mereka berdua dan mereka berhasil mempertemukan Saleha dan Nando. Walaupun jujur Mimin sangat amat menyesali kenapa alur ceritanya malah dibuat Dita dan Pak Ramdhani malah tiba di TKP tempat Saleha dan Nando dipertemukan dan mereka sedang berusaha untuk mencelakai Saleha dan Nando ini. Gak masuk akal banget, dari mana mereka mengetahui kalau Saleha dan Nando ini akan dipertemukan oleh Dani dan Isabella di tempat tersebut. Dan kenapa? Apa sih yang membuat mereka tuh kayak yang gimana banget dengan kebahagiaan Nando dan Saleha? Emang sih kalau kebahagiaan Nando dan Saleha ini ada, ya tentunya kejahatan orang-orang ini bakalan terungkap. Tapi kalau untuk di episode sebelumnya ini, di saat Saleha dan Nando mau ngobrol berdua, terus sempet-sempetnya dijahatin dan dicelakai oleh Dita dan Ramdhani, itu benar-benar gak masuk akal. Karena di sini juga gak diceritakan dari mana mereka tahu kalau akan ada pertemuan antara Saleha dan Nando di sana. Dan bisa-bisanya ada insiden segala macem lah yang membuat kita tuh jadi kesel juga ya guys ya. Di saat Saleha dan Nando harusnya cepet-cepet bisa menyelesaikan permasalahan mereka berdua, malah ada insiden kejahatan yang sudah dilakukan oleh Ramdhani dan Dita. Dan apa gunanya mereka melakukan itu semua kalau pada akhirnya mereka juga tidak ketahuan. Dan
Kesel kan lihatnya di saat mereka gampang sekali melakukan tindakan kejahatan, tindakan kriminal terhadap Saleha dan Nando. Tapi selalu saja ada hal yang membuat mereka itu bisa kabur dan berhasil untuk tidak berhasil untuk tidak ketahuan oleh Dani. Padahal Dani udah nyari-nyari mereka banget kan. Padahal Dani itu udah tinggal sedikit lagi bisa bertemu dengan mereka. Tapi sayangnya selalu saja terus-terusan tidak pernah bisa tertangkap kejahatan orang-orang jahat ini. Jujur kan bikin kesel, bikin marah, dan bikin kita tuh gak terima ya guys ya dengan alur cerita yang seperti ini. Karena selalu saja orang-orang jahat ini dilindungi, selalu saja orang-orang jahat ini bisa kabur dari kesalahan mereka. Bahkan nih si Ferdi aja tuh, kita sampai sekarang nggak menerima kan kalau Ferdi ini semestinya udah masuk penjara gara-gara waktu itu dia mengacau di jalan, kemudian hampir mencelakai orang juga, tapi pada ujungnya bisa dibebaskan begitu saja, dan dia juga akhirnya bisa mencari celah untuk mencelakai Saleha dan Nando lagi, dan kalau bisa membuat Saleha dan Nando tidak bisa bersatu kembali. Kemudian Rianti udah mendapatkan surat gugatan dari Isabella. Kemudian dia juga sudah diceraikan oleh Pak Darmawan, dan apa yang diinginkan oleh Pak Darmawan yaitu harta-harta dari Pak Darmawan itu harus kembali ke tangannya Pak Darmawan, karena Bu Rianti tidak ada hak sama sekali untuk menerima harta tersebut. Dan harusnya dengan gugatan Isabella aja tuh Bu Rianti udah masuk penjara sekarang. Tapi kenapa terlalu lama alur ceritanya dibuat kalau si Rianti ini harus masuk penjara. Kemudian Dita udah beberapa kali juga kan melakukan kejahatan bersama dengan anaknya. Waktu itu si Gania juga sempat-sempatnya mencuri, tapi yang masuk penjara si Bara. Sampai sekarang gak masuk-masuk penjara juga tuh si Gania. Jadi aneh aja nih alur cerita kalau seperti ini nih guys. Ya, kemudian kita kesampingkan dulu lah permasalahan-permasalahan orang-orang jahat ini. Sekarang kita berfokus kepada Saleha dan Nando yang semestinya sudah bisa rujuk ya sekarang. Ditambah lagi dengan mereka di episode kemarin sudah ngobrol berdua, saling meneteskan air mata juga nih, menceritakan semua keluh kesah mereka satu sama lain. Dan jujur hal ini tuh bikin kita tuh juga sempat terharu ya guys ya, karena Nando benar-benar berusaha sekali untuk bisa menjelaskan semuanya kepada Saleha. Saleha pun juga tampaknya bisa lebih mengerti lah dengan keadaan Nando waktu itu, kenapa Nando waktu itu menculik dia sudah mulai menerima tentang hal tersebut. Tapi sayangnya memang sampai sekarang belum ada kepastian ya apakah nanti mereka tidak akan mau melanjutkan pernikahan ini atau akan rujuk. Dan jangan sampai di saat mereka mau rujuk syarat-syarat untuk pembatalan pernikahan antara mereka berdua malah terpenuhi dan mereka sudah dianggap tidak mempunyai hubungan suami istri lagi. Waduh, jangan sampai itu semua terjadi ya guys ya. Karena jujur kalau alur ceritanya seperti itu tentu membuat kita jadi kesal. Kemudian kayak yang dipaksakan banget alur ceritanya, membuat Saleha dan Nando selalu saja dipisahkan dan selalu saja dibuat seolah Nando dan Saleha ini tidak bisa untuk bersama dan tidak pernah bisa untuk bahagia. Jadi gak adil aja nih kalau menurut Mimin kalau alur ceritanya dibuat sedemikian rupa. Karena sekarang itu kebahagiaan Saleha dan Nando adalah hal yang terpenting. Kalau mereka tidak bahagia tentunya akan banyak para pecinta sinetron Saleha yang akan protes dengan hal ini. Kemudian kalian lihat gak sih gimana bahagianya Nando di saat Saleha mengkhawatirkan dia, di saat Nando sudah berusaha dan berhasil untuk menyelamatkan Saleha kembali dari kejahatannya Dita dan Ramdhani. Dan mudah-mudahan itu semua akan menjadi penilaian juga bagi Saleha untuk memberikan keputusan kalau memang dia tuh udah gak bisa berpaling dari Nando. Walau bagaimanapun nih kejahatan Nando di masa lalu atas penculikan yang sudah dia lakukan terhadap Saleha, ternyata Saleha secinta itu sama Nando.
semuanya dikalahkan karena cinta tersebut. Jadi ya mudah-mudahan dengan kekuatan cinta dari Saleha dan Nando ini mereka bisa berjuang untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Ini baru permasalahannya baru satu kali ya guys ya kalau dipikir-pikir setelah mereka menikah. Jadi mungkin saja ini adalah cobaan rumah tangga mereka yang pertama kali dan semestinya memang harus bisa mereka lalui. Jangan sampai dengan keegoisan mereka gampang sekali untuk mereka berpisah begitu saja, padahal dengan mereka ngobrol berdua saja kemudian mereka bisa menceritakan keluh kesah mereka satu sama lain, pastinya permasalahannya akan bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Harusnya sih seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan saja dengan Saleha dan Nando yang sekarang sudah mulai terbuka, kemudian Saleha juga perlahan memaafkan Nando, menghilangkan trauma dia terhadap Nando. Dan kalau dipikir-pikir kan Visi Bara mengatakan waktu kecelakaan di kontainer, Nando pernah menyelamatkan hidupnya Saleha. Kemudian Saleha sudah membalas dengan menyelamatkan Nando di danau. Tapi setelah itu Nando lagi-lagi menyelamatkan nyawanya Saleha kan dari kejahatannya Ibu Dita dan Pak Ramdhani. Jadi ya sekarang gak ada alasan bagi Saleha untuk mencari-cari cara agar berpisah dari Nando. Lagian sebenarnya kan Saleha ini berat ya guys ya untuk berpisah dari Nando. Sekarang tuh ya cuma keegoisan dari Pak Darmawan dan Bara aja yang tidak ingin melihat Saleha dan Nando ini bersatu. Karena mereka ya terlanjur ya berekspektasi tinggi sebelumnya kepada Nando. Mereka berpikir kalau Nando akan memberikan kebahagiaan yang seutuhnya bagi Saleha. Namun nyatanya ekspektasi mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ternyata Nando membuat Saleha terluka, tersakiti. Dan hal ini tuh bikin Pak Darmawan tuh ya makanya merasa sangat amat marah sama Nando. Kemudian ya dia juga berpikir kalau ya mungkin ini adalah kesempatan dia untuk bisa menjadi ayah yang baik juga untuk Saleha. Kalau nanti Saleha selalu saja disakiti oleh Nando ke depannya, tentu yang merasa bersalah karena sudah menikahkan Saleha dengan Nando itu kan ya Pak Darmawan juga. Jadi itulah yang ditakutkan oleh Pak Darmawan. Padahal kan sebenarnya Pak Darmawan harusnya bertanyalah kepada Saleha, kemudian bertanya juga kepada Nando dengan cara baik-baik, dengan cara yang bijaksana juga sebagai seorang orang tua. Harusnya Pak Darmawan langsung dong bilang sama Nando dan Saleha kalau memang mereka ada permasalahan rumah tangga, sebaiknya mereka selesaikan dulu berdua. Kemudian kalau memang tidak ada jalan keluar atas permasalahan ini, ya mereka sebaiknya memberikan informasi kepada kedua orang tua mereka, kemudian ceritakan dan minta pendapat dari kedua orang tua, itu baru boleh. Dan itu baru kalau menurut Mimin adalah orang tua yang bijaksana, ya enggak sih? Tapi kan kalau sekarang Pak Darmawan dan Pak Rahmat ini semudah itu untuk menyelesaikan permasalahan Nando dan Saleha ini dengan cara ya gimana seenaknya mereka aja. Maunya Saleha dan Nando batal nikah, ya udah batal nikah aja karena mereka saling sakit hati kan sekarang. Padahal Nando dan Saleha nggak mau tuh untuk berpisah. Nah makanya mudah-mudahan ini adalah pertanda kalau nanti Saleha dan Nando akan pulang bersama, menceritakan semuanya kepada Pak Darmawan dan Pak Rahmat dan ingin memperjuangkan cinta mereka dan rumah tangga mereka. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.